Shalom Bapak Ibu, mari kita deklarasikan 5 arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Shalom semuanya! Haleluya! Puji nama Tuhan, kita kembali dipertemukan kembali walaupun masih online dan via Zoom, tapi kita percaya hadirat Tuhan, mujizat Tuhan menembus ruang dan waktu. Hadirat Tuhan itu tidak ada batasnya. Mari sama-sama perkatakan ucapan-ucapan berkat untuk seluruh anggota keluarga kita. Dimanapun kita berada saat ini, lepaskan berkat, katakan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Mari katakan Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau baik Yesus. Kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Haleluya. Oh rabaya rabaya se. Ya ra 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 bo. Shande. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sama-sama katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Sama-sama katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, yes Lord. Hosana. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu,
gereja Tuhan, dengan segenap hatimu angkat tanganmu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin Tuhan, yes Lord. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja, segala raja ya Tuhan. Yes, haleluya. Namamu yang terbesar dan termulia. Amin. Rabaya Shikira Baramo. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, yes, dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biar musik menyembah Tuhan. Oh rapatakara shikira barabarabo. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya ra 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 mo, ya ra mo, ya ra mo. Shande ya ra mo. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, sebab Dia baik, sebab kasih-Nya besar. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Oh Tuhan, oh Yesus, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Tiada Allah lain melebihi Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu dan keagungan-Mu membuat kami ya Tuhan terpesona. Biar kami boleh terus menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Segenap hatimu gereja Tuhan katakan. Ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau
ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana hanya bagimu ya Tuhan. Yes, amin Tuhan Yesus, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana segenap hati kami ya Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, aku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu. Biar pujian, penyembahan dan waktu kami ya Tuhan di malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau berkarya dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mengurapi, Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan setiap kami. Di rumah demi rumah ada terobosan terjadi, mujizat demi mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini malam yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap kami yang terikat, kami yang berbeban berat, Tuhan Engkaulah yang melepaskan segala belenggu kami, melepaskan segala ikatan-ikatan kami, sehingga kami boleh jadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh saya lihat wajah yang bersuka cita, boleh senyum dan lambaikan tangan. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau memperkatakan DNA gereja kita bersama-sama. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membesarkan nama Tuhan. Haleluya.
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, thank you Lord. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Yes, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yes, amin Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan iman katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita semua boleh ada hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Di tengah pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Kalau hari ini kita masih ada, masih bisa diberi kesempatan untuk memuji muliakan Tuhan. Mari sama-sama yuk kita memberikan yang terbaik ya Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan dibagikan, mari saat ini kita minta Tuhan, Kau jamah setiap kami ya Bapa. Roh Kudus, Kau yang melembutkan setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar hati kami, Engkau yang bajak ya Tuhan. Jadi ladang yang subur sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biar kami senantiasa boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami adalah hidup yang percaya oleh Engkau ya Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami. Engkaulah alasan kami ya Tuhan. Kami boleh ada hingga hari ini. Shikirabarabaya rabatakarabaya rabo. Shikirabaya rabaya rabaya sikiara. Terima kasih Tuhan Yesus. Into your hands I commit again with all I am. For you
Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you, amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, hallelujah. Yes, Lord, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Yesus, aku percaya. Sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, dan hanya bagimu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hidup karenamu, dan hanya bagimu. Segenap hatiku, segenap hatiku, ku hidup bagimu, Tuhan. Ku hidup karenamu, dan hanya untukmu, yes. Segenap hatiku, oh, ku hidup karenamu, dan hanya bagimu. Segenap hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada hambanya Bapak James dipersilakan.
Membiarkan menumbuhkan kami. Kami butuh pengurapan kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami. Tuhan, tuntun yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau membuat sesuatu menjadi baik ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih untuk GB House of Grace. Kami percaya Tuhan banyak hal yang ajaib yang terus Tuhan buat melalui pelayanan di doa malam ini ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan yang besar, ada banyak kesembuhan, lawatan Allah terjadi, bahkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan pada kali yang kedua itu terjadi Tuhan. Melalui gereja-Mu di House of Grace Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu terus berlimpah ya Tuhan. Dan kami serahkan pelayanan gereja-Mu Tuhan, secara khusus untuk Pastor Audi Rohadi ya Tuhan, yang Kau pakai juga Tuhan. Kau berkati mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di House of Grace. Tuhan, biar pengurapan kasih karunia terus melimpah bersama Ibu Mona. Semua Tuhan, bungkus semua dengan kuasa dari dengan seluruh keluarga besarnya. Kami serahkan malam hari ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, senang bisa pertama kali untuk bisa melayani di GBI House of Grace di Rayon 3. Terima kasih untuk Pastor Audi Rohadi, Bu Mona, dan semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Senang bisa bertemu walaupun kita masih via Zoom online, tapi kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap hamba-hambanya yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, izinkan hari ini saya mendapatkan satu firman Tuhan yang telah saya doakan beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan memberikan sesuatu message, pesan yang khusus untuk GB House of Grace di Rayon 3, bahwa mengubah padang gurun itu adalah tema pesan Tuhan pada malam hari ini buat kita semua. Izinkan saya sebentar akan share screen. Oke. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat semua? Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Yang mengubah padang gurun adalah tema pesan Tuhan di dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong untuk kita bisa membuka sama-sama Alkitab kita. Kalau ada iPhone, Samsungnya, iPad, bisa dibuka ya di Alkitabnya. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan saja. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yaitu keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengubah padang gurun adalah sesuatu kerinduan bagi setiap hamba-hamba Tuhan dan setiap jiwa-jiwa yang setelah lama kita alami selama pandemi ini. Ya, banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi ada maksud Tuhan. Ya, Tuhan ingin mengubah segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mengubah padang gurun adalah satu tema yang Tuhan berikan hari ini. Nah, saya bacakan saja Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Ini sesuatu yang aneh. Selama ada di padang gurun dan padang kering bisa bergirang. Dikatakan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini sesuatu yang aneh juga. Kok padang belantara bisa bersorak-sorak dan berbunga? Ya. Dikatakan ayat yang kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang kita lewati selama hampir 2 tahun ini. Tapi Tuhan sanggup mengubah. Mengubah segala sesuatunya dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kuncinya, Bapak Ibu, Saudaraku dikasih oleh Tuhan di ayat yang ketiga, dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini yang poin yang pertama yang kita akan belajar. Ya,
Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, ayat yang keempat, jadi perikop yang pertama Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 3. Kemudian perikop yang kedua adalah Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini poin yang kedua. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu itu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta justru akan dicelikan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh justru akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ini sesuatu yang ajaib yang Tuhan buat. Tetapi jangan sampai kita tawar hati. Itu kuncinya. Dan dikatakan ayat yang ke-6, pada waktu itu orang lumpuh justru melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun. Di padang gurun tetap memancar air. Sumber mata air yang luar biasa. Ya, dan di sungai padang belantara tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan tanah kersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yaitu poin yang kedua. Setelah yang pertama kita harus kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang kedua yang goyah. Yang kedua kita jangan tawar hati. Tapi poin yang ketiga yang Tuhan sampaikan, Yesaya pasal 35, perikop yang ketiga, yaitu ayat 8 sampai yang ke-10. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Kekudusan, poin yang ketiga. Orang yang tidak tahir, dia tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalani dan tidak akan terdapat di sana. Justru dalam kekudusan, ini yang terjadi. Tidak ada binatang buas di situ. Kalau kita hidup kudus dan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ya, dan ayat yang ke-10, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan, dia akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Itu kalau kita hidup dalam kekudusan. Dan dikatakan kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Berapa banyak yang kita merindukan hal ini. Tapi memang ada harga yang kita harus bayar untuk kita hidup kudus. Nah, hari ini kita akan melihat point by point ya yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Ya. Ada 3 hal yang kita sama-sama akan belajar hari ini. Ya. Yang dapat mengubah padang gurun menjadi kebun berbunga dan berbuah. Ini sejalan dengan apa yang Gembala Sidang kita pernah sampaikan, sampai dicurahkan roh yang dari atas. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Nah, ini Tuhan mengubah padang gurun menjadi kebun yang berbunga dan pada akhirnya berbuah. Tetapi yang pertama, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 3. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara justru bisa bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, dia berbunga lebat. Bahkan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya semarak Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Sesuatu yang dahsyat terjadi di padang gurun. Akan ada banyak kegirangan. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di padang belantara. Ada sorak-sorai. Ada kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan ada wangi-wangian yang luar biasa, yaitu semarak Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kunci yang pertama ada di ayat yang ketiga. Bahwa kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak Ibu, pada saat kita merindukan satu padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun yang berbunga dan berbuah. Kunci yang pertama, tangan kita yang tetap terangkat, jangan sampai lemah lesu. Teguhkanlah lutut yang goyah. Kadang-kadang pada saat kita dapat tekanan, lutut kita bisa goyah, bisa mengalami kelelahan. Saya teringat Harun dan Hur, Bapak Ibu, waktu orang Israel melawan orang Amalek di Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sama-sama perhatikan, baca firman Tuhan ini, bagaimana orang Israel melawan orang Amalek. Ya, pada saat Musa mengangkat tangan, maka lebih kuatlah Israel. Pada saat Musa udah lelah turun tangan, maka lebih kuatlah Amalek. Tetapi Harun dan Hur menopang supaya tangan itu terus terangkat. Disinilah kekuatan kita. Ya, pada saat kita ngalamin pandemi COVID-19, Bapak Ibu udah tahu bagaimana kita alami dari tahun lalu. Rasanya udah capek, udah berat. Aduh Tuhan, ya kelihatan udah mau selesai. Juni, Juli naik lagi 50.000. Gelombang kedua. Aduh,
Tapi kita melihat bagaimana pada saat kita masuk menara doa, terutama di Associated Prayer Tower, ya hampir setiap minggu saya ikutin terus menara doa, banyak doa, banyak doa. Cuma itu yang kita bisa lakukan. Ya kita nggak bisa keluar kemana-mana, tapi kita doa terus. Tetap kuat, jangan sampai kita turun tangan, tetap terus, teguh, lutut jangan sampai goyah. Saya masih ingat Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani. Waduh, dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Tapi kita minta kekuatan seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Untuk terus berdoa, terus sampai akhirnya Indonesia mendapat penghargaan dari WHO bahwa Indonesia salah satu negara yang bisa mengatasi COVID-19. Dan saya melihat hari-hari ini angka COVID-19 udah jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, kita lihat rumah-rumah sakit udah mulai kosong sekarang. Ya, di Wisma Atlet juga mulai kosong. Kita melihat udah sesuatu statistik yang luar biasa. Ya, dan kita doakan terus dan kita percaya nanti ya awal tahun depan kita Januari udah gereja-gereja udah mulai buka semua deh. Ya, ibadah onsite. Ya, kita udah lama nih ya rindu ya untuk ibadah, bisa ketemuan ya, bisa merasakan hadirat Tuhan yang lebih dahsyat ya, kita bisa berdoa, memuji, menyembah walaupun kita terus harus pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya, cuci tangan dan semuanya. Tapi kita merindukan sesuatu yang luar biasa, dan itu pasti saya percaya akan digenapi. Ya, Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku mengubah padang gurun itu menjadi sorak-sorai. Padang belantara itu ya akan berbunga. Ya, dan ada bau harum semarak Karmel dan Sharon. Itu sedang terjadi. Tapi kita terus berdoa. Ya, ini satu kekuatan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dengan ibadah doa malam ya di gereja-gereja Tuhan dan yang termasuk di House of Grace ini ada satu terobosan yang besar. Pada saat kita masuk doa, pujian, penyembahan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan akan banyak terjadi kesembuhan. Lawatan Tuhan, bahkan mujizat yang kreatif itu juga bisa Tuhan buat. Sesuatu yang terjadi. Ya, padang gurun bisa mengalami kegirangan. Padang belantara bisa mengalami sorak-sorai. Ya, ini ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tapi kuncinya ini terus kita berdoa. Jangan sampai lelah berdoa. Saya percaya hari-hari ini Gembala Sidang kita terus ingatkan kegerakan Pentakosta ketiga. Tetapi kuncinya yaitu tekun sehati doa sama-sama. Seperti yang pernah disampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Yaitu 3 in 1. Ya, kita bisa sehati doa, tapi kalau kita nggak tekun, nggak terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan sampai dicurahkan roh yang dari atas. Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan buat sesuatu yang dahsyat, Bapak Ibu. Ya, tapi kita mesti tekun. Ya, puji Tuhan, kita boleh tekun sehari, tapi kalau kita nggak doa, nggak terjadi juga apa-apa. Ya kan? Atau kita tekun sehati, tapi kita nggak doa. Atau kita sehati berdoa, tapi kita kurang tekun. Atau kita tekun berdoa, tetapi nggak sehati, nggak bisa. 3 in 1 itu harus terjadi dalam Kisah Rasul 1:14. Ini yang hari-hari ini saya melihat di menara doa. Ada ketekunan, ada kesehatian, ada doa. Dengan ini kita lakukan, maka saya percaya terobosan yang besar terjadi. Tuhan mengubah padang gurun ini menjadi kebun buah-buahan. Yang setuju katakan amin. Nah, poin yang kedua yang Tuhan mau sampaikan ya, adalah jangan sampai kita tawar hati. Ya. Nah, dikatakan Yesaya 35 ayat 4-7. Tuhan ingatkan nih poin yang kedua ya, bagaimana mengubah padang gurun. Yang pertama, kita harus tekun berdoa. Jangan sampai kita lelah. Ya, tapi kita terus angkat tangan kita dan lutut jangan sampai goyah. Seperti bangsa Israel melawan orang Amalek. Dia memenangkan peperangan itu karena dia punya ketekunan. Terobosan yang besar terjadi justru di level itu. Di level ketekunan kita sama Tuhan. Di samping kita doa dan kita unity, tapi juga kita harus ada ketekunan. Tapi yang kedua ini, jangan sampai kita tawar hati. Pada masa kesesakan, ya saya diingatkan Amsal 24 ayat 10. Firman Tuhan katakan orang yang tawar hati pada masa kesesakan kecil kekuatannya. Nah, ini kunci untuk bisa terjadi terobosan. Jangan tawar hati. Bapak Ibu, saya boleh bersaksi ya. Nah, ini pengalaman lumayan nih ya. Saya diingatkan Tuhan bagaimana beberapa tahun yang lalu kita alami ini. Saya banyak mengalami penderitaan pada waktu itu. Akhirnya kita ditutup ibadahnya.
Kita sampai pindah-pindah ke Simpruk ya, ke gedung Pertamina, gedung olahraga, mungkin Bapak Ibu pernah tahu. Kita sampai pindah ke situ. Ya kan, waduh udah keliling-keliling dah. Pertama ke Jakarta International School, terus nggak boleh lagi karena ada bom Bali. Pindah lagi ke Permata Hijau. Ya kan, ke kompleks Pertamina itu, gedung olahraga. Waduh, jemaat banyak yang teriak juga, karena terutama orang-orang yang lanjut usia yang nggak bisa naik karena nggak ada lift, naik tangga 3 lantai. Pada banyak yang nggak kuat. Waduh, kita kehilangan jemaat, hampir separuh kehilangan waktu itu. Waduh, kita ngalamin beban berat. Nah, terus akhirnya kita dapat Citos di perbatasan Pondok Indah. Ya nggak apa-apa deh, kita bisa di situ. Ya udah kurang lebih 10 tahun ada di situ. Ya kan, dari tahun 2002 sampai 2012, akhirnya tiba-tiba dapat pengumuman kita nggak bisa lagi ibadah di situ. Bayangin, Bapak Ibu, waktu saya dengar berita itu sedih benar. Ya, kenapa saya sedih itu? Karena saya nggak dapat infonya dari manajemen, dapat infonya dari office boy. Katanya dia bilang, Bapak nggak boleh ibadah lagi ya di sini. Ya, karena Studio 21-nya sudah ditutup di situ karena di take over sama fitness center, Gold Gym pada waktu itu, saya masih ingat. Ya, sehingga kita kan kontraknya dengan bioskop. Jadi begitu Studio 21 nggak boleh di situ, otomatis ibadahnya nggak bisa lanjut. Bayangin Bapak Ibu, aduh saya ngalamin banyak tawar hati, sedih. Ya, akhirnya kita doa keliling. Ya, pada waktu itu ada prayer march ya, bulan Maret. Lalu kita doa keliling. Nah, waktu kita adakan doa keliling, Tuhan tunjukin tempat-tempat yang baru. Ya, puji Tuhan. Akhirnya dengan keadaan yang seperti itu sempat ya tawar gitu, tapi Tuhan ingatkan firman Tuhan ini, Amsal 24 ayat 10. Jangan sampai engkau tawar hati, tetap mengucap syukur. Ya, jangan sampai kecil kekuatanmu. Tapi terus mulai doa, pujian penyembahan, doa keliling. Sampai akhirnya ketemu Lipo Mall Kemang Village. Ya, puji Tuhan, mallnya baru. Ya, waduh, tapi nggak mudah juga di situ karena mesti minta izin lingkungan. Nah, kita doain di situ, pengelolanya bilang boleh tulis surat untuk mengajukan ibadah, tapi saya nggak jamin karena wilayah di sini belum tentu bisa izinkan ada gereja di situ. Lalu kita doa, akhirnya puji Tuhan manajemen izinkan boleh, tapi dengan masa percobaan sebulan. Ya kalau boleh dikasih lagi masa percobaan 3 bulan. Akhirnya kita bisa ibadah di situ terus. Itu sesuatu yang ajaib. Kita dapat Lipo Mall Kemang Village, puji Tuhan, ya. Tapi jemaat masih bilang kejauhan. Kalau bisa ada yang di Pondok Indah. Nah waktu itu kita doa keliling lagi. Akhirnya ketemu Rumah Sakit Siloam Hospital Simatupang. Ya, puji Tuhan saya coba tanya, ya, bagaimana caranya suruh ketemu, ya, pemimpin di situ, ya, tanya boleh nggak untuk ibadah di situ, ya. Nah jadi saya datang ke Siloam Karawaci, dia mengajukan permohonan, ya kan, akhirnya dia bilang oh iya boleh, ya, sebentar aja cuma 2 jam, ya, diizinkan kalau untuk gereja boleh. Nah akhirnya puji Tuhan kita bisa lanjut ada di Siloam. Jadi setelah ditutup 1 muncul tuh Lipo Mall Kemang buka, Siloam buka, dan akhirnya Hotel Bellevue yang ada di Pondok Indah di Radio Dalam itu yang terakhir, ya. Jadi banyak hal yang ajaib, walaupun 1 ditutup tapi Tuhan bisa kasih 3 tempat yang berbeda. Ini sesuatu yang dahsyat yang nggak masuk di akal, ya, sehingga semua bergerak. Dulu pelayan Tuhan cuma berfokus di 1 lokasi, tapi sekarang dibagi 3 sehingga semuanya 3-3 melayani Tuhan. Semua 3-3 bergerak. Ya kalau dulu jadwalnya mungkin ya nggak tiap minggu kali ya melayaninya gitu loh ya. Sekarang semuanya doa syafaat, ada yang pengumuman, ada yang main musik, semua bergerak. Jadi ada maksud Tuhan di sini untuk satu penuaian yang besar. Mungkin waktu kita ngalamin goncangan itu kita sempat sakit hati, ya, terluka, tawar hati. Waduh kok sampai begini, kita nggak ngerti. Tapi ada maksud di Tuhan di situ, jangan sampai engkau tawar hati. Tetap bersyukur sama Tuhan pada masa kesesakan. Kalau enggak kecil kekuatanmu. Dan pada saat kita mulai belajar di situ bersyukur, maka Tuhan ubah, ya, 1 tempat sekarang dapat 3 tempat. Bahkan yang lebih ajaib lagi, kita dikasih tanah sama Tuhan, ya, yang merupakan tanah yang terakhir katanya yang dimiliki oleh PT Metropolitan Kencana, ya. Katanya tadinya nggak dijual tuh tanah. Tapi akhirnya terakhir diumumin dijual juga, tadinya untuk kantor manajemen di
Pondok Indah Plaza 5. Akhirnya tanah itu dijual. Dan puji Tuhan ada 3 tender. Ya kan, ditenderin tuh. Ya, ada 3 yang nawar, showroom mobil sama fashion factory outlet, ya kan, sama gereja. Ya, luar biasa. Tiba-tiba manajemen nunjuk, ya udah kita kasih buat gereja. ini nggak masuk di akal, ya kan? Tanah di situ mahal, ya. Sampai saya ditanya sama manajemen, Pak James, ini gereja ya yang mau beli. Bapak tahu nggak harga di sini berapa? Saya bilang, iya saya tahu Pak, mahal. Iya, you bisa selesain pembayarannya. Ya saya bilang, ya saya coba Pak, saya nyicil. Ya, oh gitu ya. Sekarang ada berapa uangnya? Saya bilang, baru ada separuh. Baru ada separuh. Itu presiden direktur yang nanya. Saya bilang baru ada separuh. Ya udah, bisa ya? Ya Tuhan yang bisa. Saya bilang begitu, bukan saya yang bisa. Tuhan yang bisa. Oke dah. Jadi bisa nyicil berapa bayar, berapa lama bisa selesai. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa paksa jemaat ya. Harus selesai dalam waktu 6 bulan, setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Saya nggak bisa. Ya kan, saya nggak bisa tentuin bagaimana. Dia bilang, waduh, kok begitu ya? Tapi dia udah terlanjur menangin kasih gereja. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu kita gereja bisa dimenangin? Karena saya nggak nawar. Ya, yang lain itu showroom mobil, factory outlet, dia tawar itu. Saya nggak tawar. Kenapa saya nggak tawar? Karena saya percaya Tuhan pasti sanggup bayarin itu semua. Jadi saya nggak nawar. Jadi akhirnya saya dimenangin, menang tender itu. Akhirnya dikasih ke gereja. Tapi begitu giliran bayar, saya bingung. Mesti bayar berapa tahun? Akhirnya ditentuin oleh presiden diatur. Udah 6 bulan aja. Saya bilang, aduh Pak, 6 bulan kecepatan kali. Saya nggak tahu bisa penuhi kan dibayar separohnya lagi. Dia bilang, udah di kontrak harus ditulis nih. Ya nggak bisa kontrak ini nggak ada tanggalnya kapan mesti selesai. Harus jelas. Ya udah kalau Bapak yang bilang 6 bulan ya saya ikutin aja karena Bapak yang mau kan. Tapi saya nggak tahu loh gerejanya bisa atau enggak. Ya udah tanda tangan 6 bulan. Ya udah. Saya bilang, tapi saya nggak tahu nih bisa atau nggak. Ya pokoknya tanda tangan aja, katanya presiden direktur daripada itu Metropolitan Kencana itu. Ya udah, saya tanda tangan. Nah begitu udah giliran mau 6 bulan, saya bingung Bapak Ibu. Setengahnya aja nggak nyampe. Saya bilang gimana nih? Ya cuma ada 1/5-nya, masih jauh. Ya, lalu saya bilang, Pak Presiden Direktur, boleh nggak saya minta mundur lagi cicilannya? Waduh, gimana nih? Waktu dulu awal saya tanya katanya bisa bayar. Tapi kok sekarang begini? Iya saya bilang, iya kita udah usaha nih Pak, tapi dapetnya cuma segini. Ya udah perpanjang 3 bulan lagi ya. Ya udah, kalau menurut Bapak itu yang terbaik, ya saya ikutin aja. Tapi saya nggak tahu loh 3 bulan. Ya pokoknya kamu tanda tangan aja deh gimana. Ya udah, saya ikutin aja. Ya sebagai anak Tuhan saya percayalah kalau ya udah 3 bulan. Begitu udah giliran mau 3 bulan nggak tercapai juga. Saya udah nggak tahu deh ngomong gimana. Jadi akhirnya saya bicara sama pusat. Ya ketemu sama Pak Sony, saya bilang bisa nggak saya bikin proposal ke Gembala Sidang, ke Pak Niko. Ya coba aja James, you buat, ya kan, kali-kali bisa dibantu. Cuma kita lagi bangun ESIS loh, kayaknya rada berat nih. Ya tapi kalau mau coba dibuat, buat aja proposal. Jadi saya coba buat. Pokoknya kita masukin tuh semua dana-dana yang dibutuhkan, sampai bukan hanya tanahnya aja, sampai bangunan-bangunannya. Belasan M. Pokoknya kita masukin aja proposal itu. Nah, terus udah kita doa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu itu ada HMC kan di Siantar. Itu waktu itu ketua lain saya Pak Beni Gunawan waktu itu. Ya. Pak Beni datengin saya bilang, "James, you mau ambil nggak itu HMC? Ini ada proyek nih. Kalau 200 hamba Tuhan ini Gereja Pentakosta GPDI ini dilawat Tuhan, waduh itu Sumatera Utara terjadi
terjadi ledakan yang dahsyat tuh. Pasti jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Pemulihan pasti terjadi. Mau nggak ambil proyek ini? Tapi saya tanya berapa biayanya? Karena kan mesti sewa gedung, bayarin makan 3 hari. Terus kita punya tim ke sana. Saya bilang, waduh, kalau duit cabang, ini kalau udah sekali bayar, udah tinggal 2 juta di dana misi. Kita bisa diomelin sama jemaat deh kalau duitnya dihabisin semua. Ya tapi ini mengenai jiwa-jiwa gimana? Ya udah, setelah saya berdoa, saya sharing sama pengerja, akhirnya kita disetujui. Dia bilang, ya udah, saya dapat firman Tuhannya itu waktu Abraham nyerahin Ishak gitu ya. Yang mahal itu diberikan. Maka di Bukit Moria itu Allah yang menyediakan kan, Allah yang El Jireh itu terjadi. Saya dapat firmannya itu. Ya udah, saya sharing ke pengerja. Akhirnya oke, setuju, kita HMC. Terjadi lawatan dahsyat di sana. Ya 200 hamba Tuhan dilawat. Waduh, puji Tuhan. Senangnya sukacita bukan main. Begitu pulang, mau pulang nih, 1 hari sebelum pulang, saya ditelepon sama Pak Sony. Dia bilang, James, ini Pak Niko udah setuju nih. Ya, you dibantu. Waduh, saya sukacita banget. Sampai saya kaget. Waduh, saya bilang kalau memang betul itu, tolong bisa ditransfer gak secepatnya minggu ini. Karena itu pas nilai itu yang kita butuhkan untuk bisa nutup tanah. Belum bangunannya loh ya, baru tanah doang. Tapi puji Tuhan, dikasih oleh gembala sidang. Ya kan? Waduh, saya bersyukur banget. Terima kasih nih Pak Niko. Peletakan batu pertama, Pak Niko datang. Ya kan? Akhirnya kita diresmiin tuh House of Healing sekarang. Ya, yang ada di Pondok Indah. Akhirnya tanahnya tertutup, tinggal bangunannya. Ya puji Tuhan, kita pelan-pelan. Ya, selama 3 tahun, 4 tahun terus kita nyicil-nyicil. Sampai sekarang tuh udah mau jadi sekarang. Ya kan? Cuma karena pandemi jadi kita belum bisa pakai. Tapi semua bangunannya udah jadi 4 lantai. Ya, untuk kapasitasnya jauh, jadi kita nggak usah sewa lagi. Tapi itu mujizat. Tapi itu dari awal. Ya, kita tetap jangan sampai kita sakit hati. Tapi tetap banyak bersyukur, maka Tuhan buka jalan sekarang. Tuhan, puji Tuhan, yang 3 cabang itu nanti bisa disatukan lagi untuk kita gedung sendiri. Sekarang di Pondok Indah Plaza 5. Ya, dan kapasitasnya 5 kalinya dari yang sebelumnya. Ya kan? Dan itu Tuhan baik. Ya, kita doakan untuk itu. Oke, nah yang terakhir yang Tuhan bicara adalah hidup dalam kekudusan. Ini poin yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan itu bicara takut akan Tuhan, ya kan? Nah, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, ya kan? Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan Yesaya pasal 35 ayat 7 sampai 10, di situ akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Untuk mengubah padang gurun, kita tekun berdoa, tapi yang kedua, jangan tawar hati. Tapi yang ketiga, hidup kudus ini bukan merupakan satu opsi, bukan. Tapi ini merupakan satu keharusan, bukan pilihan, tapi ini satu keharusan. Karena Tuhan menjanjikan, kalau kita hidup kudus, orang yang tidak tahir itu tidak akan melintasinya, yang nggak kudus nggak bisa melintasi. Dan orang yang pandir, itu orang yang pandir dia tidak akan mengembara di atasnya. Ya, jadi kita lihat di situ, bahkan janji Tuhan tidak akan ada singa dan binatang buas tidak akan menjalaninya. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan, ya, binatang-binatang buas itu tidak akan melintasi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan, ya, akan dibebaskan Tuhan di sana, dan di Sion akan banyak terjadi sorak-sorai dan sukacita abadi meliputi mereka. Orang yang hidup kudus dipenuhi dengan sukacita abadi. Bahkan dikatakan kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, Bapak Ibu, kalau mengenai soal kekudusan, saya mau cerita sedikit mengenai kehidupan rumah tangga saya, ya. Suami istri. Bapak Ibu, saya ini punya pasangan hidup, ya, Weliana, itu bedanya 10 tahun sama saya. Ya, jadi saya ini udah muda, istri saya lebih muda lagi. Ya, kita beda 10 tahun. Ya. Nah, puji Tuhan, saya kan udah punya pengalaman kerja duluan. Dia baru itu selesai sekolah, ya, baru kerja, baru masuk kerja. Ya, udah saya lamar gitu loh, ya. Udah saya minta, ya. Akhirnya kita menikah. Nah, karena perbedaan umur, ya. Jadi saya firman Tuhan kan bilang, kalau engkau punya
tulang rusuk itu letaknya tuh di tengah, bukan di kaki atau di kepala. Ya. Dan karena perbedaan umur, saya kurang menghargai istri saya. Setiap kali saya ambil keputusan, selalu saya dulu yang maju. Saya tidak pernah libatin istri saya. Sampai istri saya ini bilang begini sama saya, James, kamu gimana sih? Kamu nih menikah sama saya, tapi kok setiap kali keputusan kamu jalan sendiri. Saya nggak pernah dilibatin. Jadi saya ini istri kamu atau bukan nih? Ya kan pokoknya ya tulang rusuk harusnya letaknya di tengah dilindungi. Tapi saya menempatkan istri saya jadi tulang kaki, bukan tulang rusuk. Dan 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, kalau kita tidak menghormati wanita sebagai teman pewaris kasih karunia yang lebih lemah itu kita tidak pernah hargai, maka segala doamu itu terhalang. Itu 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Ya, sampai 2 tahun pertama istri saya nggak kuat. Akhirnya dia lari dari rumah. Bayangin Bapak Ibu, ini berat loh. Ya, saya tuh udah mengembalakan jemaat. Istri saya lari dari rumah. Itu jemaat tanya, ya Pak James, Ibu kemana? Saya kan nggak mungkin terus-menerus tiap kali ditanya saya bilang ntar berhalangan lah, atau saya bilang lari lah, kan nggak mungkin, ya kan? Ya kan, nggak mungkin saya ngomong begitu kan. Tapi terjadinya begitu, ya kan? Istri saya nggak kuat. Nah dari situ saya dapat suara dari Tuhan. Ya waktu istri saya udah nggak kuat, dia tinggalin saya, ya kan? Saya melayani sendiri, ya di ranting pada waktu itu. Dari situ saya bertanya sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong begini, kalau engkau tidak punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia, itu tidak akan ada pertolongan pada waktunya. Kalau engkau tidak pernah menghormati kasih karunia. Artinya apa? Engkau harus minta maaf kalau engkau salah. Jadi dari situ saya sadar, ya kita sebagai hamba Tuhan, kita juga banyak kekurangan. Kalau kita ada salah sama istri, kita harus datengin minta maaf sama istri. Ya kan, bayangin Bapak Ibu, ketika karena perbedaan umur 10 tahun, saya nggak pernah menghormati, nggak pernah menghargai. Sampai terjadi gejolak tuh dalam rumah tangga. Nah, waktu di situ, hidup saya jadi nggak kudus. Ya kan, karena saya nggak melakukan firman Tuhan. Saya jadikan tulang rusuk jadi tulang kaki. Makanya segala doa saya terhalang, dalam pekerjaan juga, nggak sukses, dalam pelayanan juga sama. Berantakan. Tapi di situ waktu saya dengar, waktu saya doa sendirian naik mobil ya karena udah sendiri, terus Tuhan bilang engkau harus punya keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia. Kita harus hidup kudus, hidup benar. Ya, maka keluh kesah itu akan menjauh, segala duka itu akan menjauh daripadamu. Ya kan, binatang buas nggak akan bisa melintasi di situ. Nah, setelah saya bertobat, saya bilang iya ya, mungkin ada perkataan saya yang kasar, yang keras. Ya, saya nggak menghormati sampai istri saya nggak bisa lagi di situ. Ya, saya datengin ke rumahnya, ke rumah mama mertua saya. Dia ada di situ. Saya bilang, saya datang, saya berlutut, saya minta ampun. Dan waktu saya minta ampun, saya bilang kasih kesempatan saya sekali lagi. Istri saya nangis waktu dibilang begitu. Akhirnya kita rekonsiliasi. Ya, saya ajak istri saya pulang balik, kembali ke rumah. Lalu kita doa sama-sama. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Pada saat saya takut sama Tuhan, saya berani ambil keputusan untuk hidup kudus, maka rumah tangga kita nggak pernah sama lagi. Sampai hari ini saya terus mengembalakan jemaat bersama dengan istri saya. Dan kami banyak melayani dalam bidang keluarga. Karena saya mengalami banyak, ya kan, banyak. Jadi kembali lagi Tuhan ingatkan, waktu tulang rusuk yang Tuhan berikan itu betul-betul diambil dari Adam, ya, dibuat Hawa. Itu letaknya di tengah tulang rusuk itu. Nggak pernah dari tulang kaki atau tulang kepala. Nah ini nih, jangan juga istri ketinggian ya, ya, jangan sampai meletakkan ya tulang rusuk itu jadi tulang kepala. Jadi suami-suami takut istri. Bukan, ya suami itu kepala keluarga, tetap istri penolong, ya kan? Jadi kita harus menempatkan posisi sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Dan pada saat kita menyerahkan itu semua, maka Tuhan ubah rumah tangga kita. Dan puji Tuhan, dengan
pengampunan, dan kita akui kesalahan kita, maka rumah tangga kita nggak pernah lagi sama. Saya diingatkan perkawinan di Kana bahwa isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka aku mengubah air berubah jadi anggur. Seringkali kita merindukan mujizat anggur yang manis, tapi kita nggak mau mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, yaitu penuh dengan firman, penuh dengan kebenaran. Baru Tuhan rubah air itu berubah jadi anggur. Tapi kita harus lakukan itu dengan kerendahan hati kita. Kalau kita mau takut sama Tuhan, kita mau hidup kudus, maka rumah tangga kita nggak pernah lagi sama. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Saya berhenti sampai di sini, dan saya percaya mengubah padang gurun bisa saja keadaan yang hari-hari ini kita sedang alami bersama. Tapi tekun berdoa, pesan Tuhan yang kuat. Ya, kita bisa unity, kita bisa doa, tapi kita juga perlu tekun. Tapi yang kedua, jangan sampai kita tawar hati. Jangan banyak kekecewaan dengan melihat keadaan ini. Memang saya tahu banyak perubahan, dan kita harus menyesuaikan. Ya, saya teringat Yosua dan Kaleb. Kenapa dia bisa sampai tanah perjanjian? Karena dia bisa menyesuaikan. Ya, orang yang tidak menyesuaikan, dia mati di padang gurun. Tapi kalau Yosua dan Kaleb, dia bisa masuk tanah perjanjian karena dia bisa menyesuaikan. Ya kan? Nah, kita perlu adaptasi terhadap perubahan ini. Saya percaya ada hal-hal yang ajaib karena Tuhan datang secara tiba-tiba untuk memurnikan gerejanya. Karena dia mempersiapkan kita sebagai mempelai wanita. Jadi kita terus tetap bersyukur, jangan kecewa, jangan tawar hati. Tapi yang ketiga, maukah kita hidup benar, hidup kudus dalam rumah tangga kita? Ini pesan Tuhan yang kuat. Karena kembali lagi kegerakan kuasa Roh Kudus itu dimulai dari Yerusalem. Rumah tangga pembaruan dulu, baru sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya restorasi dimulai dari rumah tangga kita, hubungan kita suami istri. Lalu dipulihkan sampai kepada Yudea, orang-orang percaya. Sampai ke Samaria, orang-orang yang tidak percaya. Bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saya percaya sampai dicurahkan roh yang dari atas. Hari-hari ini kita berdoa untuk kita terus dipenuhi Roh Kudus. Dan Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Caranya gimana? Dengan tekun berdoa. Jangan tawar hati. Ya kan? Karena orang yang tawar hati kecil kekuatannya. Tapi yang ketiga, berani untuk hidup kudus. Karena orang yang takut akan Tuhan, disitulah permulaan hikmat Tuhan muncul. Ya, kita harus berani bayar harga untuk tidak tinggal lagi dalam dosa. Tapi kita berani ambil keputusan Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan. Kita dipisahkan dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Dan saya percaya perkenanan Tuhan akan membawa dampak yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, sebelum saya mau berdoa, izinkan mungkin tim pujian penyembahan bisa nyanyi satu lagu. Ya Tuhan, percaya kita. Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku
dengan iman katakan, kemenangan sudah kau jamin, kemenangan sudah kau jamin, kemenangan, kemenangan sudah kau jamin, katakan, kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Yes. Lihat Tuhan, untuk apapun yang terjadi hari-hari ini, kami sangat percaya Engkau sanggup mengubah padang gurun, Tuhan, padang belantara dengan sorak-sorai, dengan menjadi kebun yang berbunga dan berbuah. Tuhan, itu semua oleh karena Engkau ya Bapa. Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripadamu. Kami butuh pengurapan doa yang kuat Tuhan, untuk kami tetap teguh berdoa. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, kalau kami belum banyak untuk tekun di dalam doa-doa kami. Tapi buat kami selalu memperoleh kekuatan, pengurapan yang baru setiap hari untuk terus berdoa. Ora sakara bata kuri kara syadara bata kuri kara syadara. Ira syadara bata kuri kara syadara bata kuri kara syadara. Penuhi kami dengan pengurapan doamu Tuhan, untuk boleh turun seperti di Taman Getsemani di mana Engkau berdoa. Pengurapan yang sama itu turun atas setiap kami hamba-hambamu. Ora sakara bata kuri kara syadara bata kuri kara syadara. Penuh sampai melimpah ya Tuhan. Tuhan, Engkau banyak mengajar kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya kami tidak sampai tawar hati, ya, tapi kami tetap bersyukur dan percaya bahwa Engkau sedang memurnikan gerejamu, untuk kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Tuhan, seringkali kami banyak terluka Tuhan melalui situasi ini, tapi kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah tinggal diam. Bahkan Engkau sanggup mengubah segala sesuatunya menjadi sumber mata air. Di dalam kekeringan menjadi sumber mata air. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu hidup dalam kekudusan. Dalam rumah tangga kami. Untuk kami boleh meletakkan posisi baik suami, istri sesuai dengan fungsinya. Tetapi kami mau menempatkan seperti yang Engkau mau, bukan seperti apa yang kami mau. Tuhan, biar semua rumah tangga kami dipenuhi dengan air, yaitu firman, dan Engkau mengubah air berubah menjadi anggur. Tuhan, kami percaya ada satu mujizat yang kreatif dalam setiap rumah tangga. Suami istri terus boleh diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Yerusalem dilawat Tuhan sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak kesibukan kami, dan Engkau mengajar kami untuk kembali fokus Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap rumah tangga Tuhan yang lemah dikuatkan. Tuhan, keharmonisan boleh terjadi. Kembalikan apa yang terhilang selama ini di dalam nama Yesus. Tuhan, anggur yang manis Engkau curahkan kembali. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan dan percayakan semua ke dalam tangan-Mu. GBI House of Grace Tuhan dipenuhi dengan kasih karunia yang melimpah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak James ya, buat firman-Nya, buat kesaksiannya. Tuhan berkati ya Pak James. Berkati Pak Odi. Thank you. Baik, Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan malam ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara bisa scan QRIS atau transfer ke nomor rekening yang akan tampil di layar laptop atau HP saudara, dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, kami juga boleh menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik dan dengan penuh kasih. Dan Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik,
dan kami siap untuk memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa besok hari Minggu pukul 10 pagi akan ada ibadah anak via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Fuji dan Kak Desi. Shalom on fire anak muda, sudah waktunya kita bangkit bersama-sama. Jangan lupa, besok hari Minggu tanggal 21 November 2021 akan ada ibadah Youth pukul 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Desi. Hai jagoan cilik, sudah waktunya kita beraksi dan bersaksi. Ibadah JC akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 4:30 sore via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Cinita. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu depan, tanggal 27 November 2021, pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Doni Lubianto. Mari ajak teman-teman kita untuk ikut beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ora bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Syara la bayara la bayara la bayara. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat dan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami masih dapat memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Juga terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu, Abah, firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Engkau kirimkan di tengah-tengah kami ya Abah. Pendeta James Elo Pranoto, mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa untuk hambanya. Orabaya siakarabaya ralabaya ralabataka nama sikanaraba. Orabaya siana, biar damai sejahtera dan sukacita tetap dalam pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat, pewahyuan dan wibawa ilahi ya Tuhan untuk hamba-Mu melakukan yang Engkau kehendaki Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa di rayon 1A ya Tuhan. Engkau juga yang memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang membentengi, yang memerisai hamba-Mu dari setiap serangan-serangan yang ada ya Tuhan. Panah api si jahat ya Tuhan. Engkau juga yang mengurapi akan hamba-Mu ya Tuhan. Ya Abah. Dan kami berdoa ya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Lebih lagi pakai hamba-Mu untuk menjadi messengers of the third Pentecost Tuhan. Masuk dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Dan juga pakai hamba-Mu ya Tuhan. Untuk membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Oh di tempat pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Dan juga berkati istrinya Tuhan sebagai penolong, sebagai tiang doa ya Tuhan. Keluarga intinya Tuhan Engkau pakai ya Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Tuhan kami juga memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Indonesia Tuhan ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan ada dalam pikiran dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya terjadi revival yang besar ya Tuhan. Atas pulau-pulau, atas kota-kota yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, Presiden Jokowi Tuhan. Kepala daerah yang ada ya Tuhan.
pakai mereka, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar memimpin Indonesia sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan, supaya bangkit jutaan anak-anak muda ya Tuhan, yang bergerak bersama dengan roh Allah untuk menuai banyak jiwa ya Bapa, terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, untuk melawat bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk melawat bangsa kami Tuhan, untuk melawat provinsi demi provinsi ya Tuhan. Maka padang gurun Tuhan akan menjadi kebun buah-buahan ya Tuhan, dan kebun buahan dianggap menjadi hutan ya Tuhan, dan di dalam kebun buah-buahan Tuhan terdapat kebenaran ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, di rumah demi rumah yang ada ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang susah dihiburkan ya Bapa, yang hilang pengharapan, berikan pengharapan yang baru ya Tuhan, yang ada masalah persoalan ya Tuhan. Oh, mereka menang Tuhan atas masalah persoalan yang ada Tuhan, lebih dari pemenang, dan ujung-ujungnya menang ya Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Odi, Bu Mona, Michelle, Patrick Jane Tuhan, pengurapan Allah tetap juga atas gembala kami, Ibu Gembala kami Tuhan, dan keluarga inti hamba-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang ada di HOG ya Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga ya Tuhan. Maranatha, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah malam hari ini. Terima kasih buat Pak James ya Tuhan, berkati seisi rumahnya ya Tuhan, bisnisnya, usahanya, pelayanannya, penggembalaannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah, pembangunan House of Healing Tuhan. Semua yang dibutuhkan selesai pada waktunya Tuhan. Yang semua yang dibutuhkan Engkau berikan dengan membuat mujizat demi mujizat yang dahsyat. Dan biarlah jemaat di Pondok Indah boleh bersorak-sorai karena mereka punya Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan biarlah berkat boleh dicurahkan buat anak-anak-Mu. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, pekerjaan, usaha, kesehatan, anak-anakmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama kita katakan, amin.